Teman-teman yang di belakang mungkin bisa maju ke depan. Shalom teman-teman. Ada sukacita? Yang bersukacita angkat tangannya, boleh? Selamat datang teman-teman, selamat bergabung juga untuk teman-teman yang menyaksikan ibadah ini secara live dari rumah masing-masing. Sekarang kita akan masuk ke dalam ibadah kita. Mari siapkan hati kita dan mohon untuk menonaktifkan HP kita atau mungkin bisa di silent. Kita punya Allah yang dahsyat, yang layak dipuji dan disembah oleh seluruh bumi. Karena itu, mari kita pun memuji Dia dan mengangkat satu pujian. Sekarang kita akan masuk dalam ibadah. Mari siapkan hati kita dan mohon untuk menonaktifkan HP kita atau mungkin bisa di silent. Mari kita tunduk sejenak dan mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Mari bersyukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kita semua. Mari dalam sikap doa kita bersyukur. Mari bersyukur untuk aktivitas yang dapat kita lalui dari tadi pagi hingga detik ini. Mari bersyukur. Dan mari bersyukur karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk bersekutu saat ini. Mari bersyukur. Amin. Kita punya Allah yang dahsyat, yang layak dipuji dan disembah oleh seluruh bumi. Karena itu, mari kita pun memuji Dia dengan mengangkat satu pujian, Allahku dahsyat. Sampai
Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam dari Orang Kudus kepada kamu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kamu. Silakan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, sadarkah kita bahwa hubungan yang sangat dekat dengan Bapa membuat hati Bapa begitu sakit saat kita melakukan dosa? Saat kita memilih melakukan kehendak kita sendiri, memaksakan apa yang kita ingini, dan tidak membiarkan Allah bekerja sebebas-bebasnya dalam hidup kita, di waktu-waktu ini kita mungkin lebih banyak menghabiskan waktu untuk kesenangan kita, tidak memberi waktu khusus untuk bersekutu dengan Tuhan. Bukankah lewat pengorbanan Yesus Kristus kita dipanggil untuk dapat datang secara bebas kepadanya? Mari tunduk dan mengaku dosa kita secara pribadi kepada Tuhan. Kepada kita yang tunduk mengaku dosa, berita anugerah datang kepada kita, dinyatakan kembali dari Ibrani 9 ayat 12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu, ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Amin. Kita responi pengakuan dosa dengan mengangkat satu pujian oleh kuasa darah-Mu.
Mari kita bermazmur secara berbalasan dari Mazmur 143 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Ayat yang agak keluar saya yang baca dan ayat yang agak ke dalam dibaca oleh saudara. Doa minta pertolongan dan pengajaran. Mazmur Daud. Ya Tuhan, dengarlah doaku. Jawablah aku dalam kesetiaan-Mu. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini. Sebab musuh telah mengejar aku, menempatkan aku di dalam gelap. Semangatku lemah lesu dalam diriku. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku menadahkan tanganku kepadamu. Jawablah aku dengan segera, ya Tuhan. Janganlah sembunyikan wajah-Mu terhadap aku. Perdengarkanlah kasih setia-Mu kepadaku pada waktu pagi. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh. Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku, ya Tuhan. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku. Hidupkanlah aku oleh karena nama-Mu, ya Tuhan. Binasakanlah musuh-musuhku demi kasih setia-Mu. Amin. Kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman. Mari siapkan hati dengan mengangkat satu pujian dengan sayap-Mu.
Bisakah kita ulang satu kali lagi? Mari kita membuka firman Tuhan yang telah disiapkan dari Matius 26 Matius 26 ayat yang ke-36 sampai ayatnya yang ke-46. Jika kita sudah menemukan semua, mari kita satu dalam doa kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk persekutuan PPGT yang boleh terjalin pada sore hari ini. Suatu kerinduan bagi kami sekalian untuk datang memuji dan membesarkan akan kebesaran Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk teman-teman PPGT yang boleh hadir pada sore hari ini. Biarlah di dalam seluruh kehidupan mereka, Tuhan yang senantiasa dipuji dan dimuliakan. Kami senantiasa mendoakan teman-teman kami yang tidak sempat hadir pada saat ini dan mungkin juga masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Tuhan sertai mereka, bimbing mereka, biarlah boleh tiba dengan selamat dan kami bersama-sama menaikkan puji dan syukur kepadamu. Allah Bapa dalam kerajaan sorga melandasi persekutuan pemuda pada sore hari ini, kami rindu untuk dibangun akan sabda kebenaran Tuhan dari dalam Alkitab. Tuhan kuasai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, terlebih hamba-Mu yang akan berkata-kata. Berkati kami semua ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama-sama pada sore hari ini, betul-betul kami mengerti, terlebih ya Allah kami boleh aplikasikan di dalam langkah kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami telah siap untuk belajar bersama-sama dari dalam firman-Mu. Ini doa kami Tuhan, yang kami bawa demi anak-Mu Yesus Kristus, itulah firman yang hidup. Amin. Di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka,
Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapa, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Sedemikian jauh pembacaan kita. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang hadir pada saat ini dan melakukannya di dalam setiap langkah kehidupan kita. Nah, teman-teman PPGT yang dikasihi oleh Tuhan, pasti yang hadir pada kesempatan ini memiliki atau mempunyai sahabat. Ya, pasti mempunyai sahabat. Mungkin ada yang mempunyai sahabat 5, 3, atau 2. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi teman-teman adalah, pernah tidak kalian dikhianati oleh sahabatmu sendiri? Ada yang pernah dikhianati oleh sahabatnya sendiri? Ada. Entah itu dikhianati karena pacar, entah itu dikhianati karena hal-hal yang lain. Nah, bagaimana perasaan teman-teman ketika mengetahui bahwa sahabat dan teman yang selama ini bersama-sama dengan kalian ternyata mengkhianati kalian? Bagaimana perasaannya? Ya, sakit, pasti sakit. Ya. Nah, teman-teman PPGT yang dikasihi oleh Tuhan, demikian halnya yang dialami oleh Yesus Kristus. Ya. Sahabat yang selama ini bersama-sama dengan dia, ternyata mengkhianati dia. Ada yang tahu siapa yang mengkhianati dia? Yudas Iskariot. Ya. Yudas adalah sahabat Yesus. Dia selalu jalan bersama dengan Yesus. Dia selalu berkumpul bersama dengan Yesus. Bahkan ketika perjamuan terakhir pun saat Yesus mendekat atau menjelang menderita, Yudas masih mengikuti perjamuan bersama dengan Yesus. Nah, teman-teman PPGT yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam pembacaan kita pada sore hari ini, di situ sangat jelas bagaimana Yesus merasa sedih, bagaimana Yesus mau rasanya mati ketika menjelang penderitaan yang akan dia terima. Begitu akrabnya Yesus bersama dengan Bapaknya, sehingga Yesus datang berdoa. Yesus datang berdoa, lalu menjadi pertanyaan, kenapa Yesus berdoa? Karena Yesus merasa bahwa di dalam penderitaan itu, dia tidak akan sanggup menjalani penderitaan itu. Penderitaan yang sangat amat. Dia tidak akan sanggup. Sehingga Yesus
datang berdoa dan menyerahkan hidupnya kepada Bapaknya. Seandainya Yesus mau berkata, Tuhan, ambillah cawan ini, aku tidak sanggup untuk menjalaninya. Tetapi Yesus juga berkata bahwa jikalau memang mungkin cawan ini tidak akan berlalu daripadaku, jadilah seperti yang engkau kehendaki, bukan kehendak aku. Seperti tema kita pada sore hari ini. Bukan kehendak aku, tetapi kehendakmu lah. Yesus betul-betul menyerahkan dirinya kepada Bapaknya. Bapa, jadilah padaku seperti yang engkau kehendaki. Nah, rekan-rekan PPGT yang sama dikasihi Tuhan. Begitupun di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai PPGT. Kita juga harus berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan, menjalin keakraban kepada Tuhan. Melalui doa, melalui saat teduh, dan melalui persekutuan seperti ini. Karena kebanyakan sekarang, apalagi kita PPGT, kita itu lebih memprioritaskan gadget atau HP daripada firman Tuhan. Betul tidak? Iya, betul sekali. Kalau kita bangun pagi, yang pertama kita lihat itu adalah HP. Ada WA yang masuk, ada kayak chat. Kita tidak pernah merasa bahwa yang pertama harus kita lakukan adalah menjalin keakraban yang intim kepada Yesus Kristus, yaitu melalui doa dan saat teduh. Nah, sehingga pada kesempatan ini, mengapa Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa berjaga-jagalah, jangan sampai kamu jatuh ke dalam dosa. Kita juga PPGT, kita harus berjaga-jaga supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Banyak loh teman-teman, dosa yang membuat kita tertarik kenikmatan dunia, ya. Salah satunya HP, itu juga salah satu dosa. Dan di sini juga firman Tuhan berkata bahwa jagalah hatimu, karena dari situlah terpancar kehidupan. Itu dalam Amsal. Kenapa hati harus dijaga? Karena dari hatilah timbul kejahatan. Ya, dari hati itu timbul kejahatan. Nah, teman-teman PPGT yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus sendiri saat mau mengalami penderitaan, dia merasa tidak mampu. Dia berserah penuh kepada Bapa. Demikian pula kehidupan kita sebagai teman-teman PPGT. Kita harus berserah penuh kepada Tuhan, kita harus membawa segala kehidupan kita kepada Tuhan. Jangan kita dikuasai oleh kenikmatan duniawi, terlebih HP. Saya masih ingat Pak Pendeta waktu minggu lalu saat saudari Teni liturgis, bahwa bisa saja beberapa tahun ke depan ini gereja sudah kosong. Kenapa? Karena orang sudah lebih memprioritaskan gadget atau HP dibanding firman Tuhan. Dan bisa juga kita hitung orang yang membawa Alkitab kalau datang ke gereja itu bisa kita hitung. Apalagi kita PPGT. Yang orang tua yang punya HP itu yang mungkin ada yang kata orang tuli-tuli pasti masih setia dengan Alkitab. Tetapi kita yang hadir pada saat ini, saya yakin juga kita kebanyakan bawa HP. Kalaupun kita membawa Alkitab, kita lebih memperhatikan HP daripada Alkitab. Nah, saudara-saudara atau teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita membangun keakraban melalui komunikasi kepada Tuhan lewat doa, lewat saat teduh setiap pagi, dan lebih bagus lewat kalau kita berdoa itu, kalau kita mau betul-betul berkomunikasi dengan Tuhan jam 12 malam. Saat kamu memiliki pergumulan, Tuhan Yesus juga berkata dalam firman-Nya di sini bahwa jangan juga jadikan doa sebagai alasan untuk kamu meminta atau menuntut sesuatu kepadanya.
Artinya bahwa jangan karena ketika kamu memiliki persoalan hidup, ketika kamu memiliki pergumulan, ketika kamu ada masalah, barulah kamu datang kepada Tuhan. Tetapi tetaplah bersyukur di dalam segala hal. Mau kamu senang, mau kamu susah, tetap berdoa dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Nah, teman-teman PPGT yang dikasihi Tuhan, saya tidak panjang lebar untuk berbicara. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan saat ini, kita betul-betul maknai dalam kehidupan kita, terlebih kita sebagai PPGT, kita betul-betul menjalin keakraban bersama Tuhan melalui komunikasi di dalam doa, saat teduh, dan banyak hal dalam persekutuan seperti ini. Kalau ada persekutuan-persekutuan, datanglah bersekutu, jangan kita hanya duduk di rumah, tetapi berilah waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Apalagi yang baru-baru di CD kemarin, kita semua berharap mulai saat ini kita memberi diri untuk terlibat di dalam pelayanan. Nah, saudara-saudara, itulah firman Tuhan, mungkin tidak teratur dan tidak bagus kedengarannya, tetapi mari kita terus mengundang kuasa Roh Kudus kita dalam kehidupan ini, karena dialah yang akan menyempurnakan firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada sore hari ini. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih kepada Kak Mary atas pemberitaan firman yang telah disampaikan kepada kita semua. Tuhan memberkati dalam pelayanannya. Mari kita menyerahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan pimpin sesuai kehendak-Nya. Mari kita berserah, percaya, dan terus mengikuti Dia. Kita nyanyikan pujian berserah kepada Yesus.
Ada waktu untuk menabur, ada waktu untuk menuai, dan ada waktu untuk memberi persembahan. Firman Tuhan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Selagi persembahan dijalankan, kita angkat satu pujian, Sungguh Ku Bangga Bapa. Mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Benar ya Tuhan bahwa kami bangga mempunyai Allah yang luar biasa, yang rela berkorban, rela disiksa mati sampai bangkit kembali. Terima kasih Tuhan untuk segala kemurahan dan kasih-Mu yang begitu luar biasa yang Kau persembahkan bagi kami anak-anak-Mu. Tidak sepantasnya ya Tuhan, Engkau yang menderita karena yang berdosa adalah kami. Namun karena kasih dan pertolongan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu bagi kami, sehingga Engkau rela untuk semua itu. Kami bersyukur kepada-Mu pada sore hari ini ya Allah, bersama dengan teman-teman PPGT di
jemaat Rantepau di tempat ini, di dalam persekutuan pada saat ini. Kami telah mendengarkan firman kebenaran-Mu. Ajar kami Tuhan, sebagai anak-anak PPGT-Mu untuk terus membangun komunikasi, untuk terus memberikan diri kami, bahkan terus mempersembahkan hidup dan kehidupan kami hanya kepada Tuhan. Ajar pula kami Tuhan, untuk selalu terlibat di dalam setiap pelayanan. Jangan biarkan kami Tuhan untuk terus menikmati kenikmatan dunia ini, tetapi ajar kami Tuhan untuk sadar bahwa semua yang kami miliki dalam dunia ini itu semata asalnya daripada Tuhan. Untuk itu kami pun boleh pakai untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk anak-anak PPGT-Mu yang boleh hadir pada sore hari ini, meluangkan waktunya untuk hadir bersekutu, memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Engkau senantiasa berkati di dalam kehidupan mereka masing-masing, di dalam masa muda mereka, di dalam pendidikan mereka, bahkan di dalam pekerjaan mereka masing-masing yang sudah bekerja. Bahkan mungkin juga ada yang sementara mencari pekerjaan. Tuhan, buka jalan bagi mereka. Biarlah kami semua memuji dan membesarkan akan nama Tuhan untuk segala kemurahan Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang tidak sempat hadir pada sore hari ini. Tuhan senantiasa memberkati mereka dimanapun mereka berada, apapun yang menjadi penghalang. Dan mungkin ya Tuhan ada dalam keadaan kelemahan tubuh pada saat ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau senantiasa memberkati mereka, Engkau senantiasa memberkati setiap obat-obatan yang mereka terima, baik dari para medis maupun orang-orang pintar yang Engkau kirim ke dalam dunia ini sebagai sumber kesembuhan. Sehingga di dalam pertemuan dan persekutuan berikutnya, teman-teman kami boleh hadir bersama-sama dengan kami. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih juga ya Tuhan untuk setiap kami yang boleh terlibat di dalam pelayanan pada sore hari ini, baik sebagai liturgi, song leader, pemain musik, dan juga pundi, pemberita anugerah, dan juga mazmur. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang boleh diberikan. Biarlah kehidupan kami senantiasa pakai untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Berdoa untuk segala pengurus yang telah terpilih di tempat ini, pengurus PPGT, biarlah Engkau juga senantiasa memberikan hati dan pikiran yang baik di dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga di dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab yang mulia yang Engkau telah berikan kepada masing-masing mereka, boleh diangkat dengan seia sekata di dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan untuk segala kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami, terlebih ya Tuhan kesehatan. Biarlah semuanya itu ya Tuhan kami boleh sadari bahwa semua itu hanya daripada Tuhan. Bapa Sorgawi, kami juga berdoa buat orang tua kami di dalam kesetiaan mereka, kesabaran mereka mendidik kami sebagai anak-anak muda. Terima kasih buat orang tua yang luar biasa yang Kau titipkan bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk terus menghormati mereka, untuk terus menjadikan mereka sebagai prioritas di dalam kehidupan kami, sehingga ya Tuhan orang tua kami boleh sehat, boleh kuat di dalam mendidik dan mengarahkan kami. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa ya Tuhan buat persembahan yang telah diberikan pada sore hari ini, biarlah semuanya itu Tuhan boleh dipakai untuk kelebaran akan firman Tuhan, dan yang masih ada pada kami masing-masing, biarlah semuanya itu boleh kami pakai untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa ya Tuhan buat pemerintah kami, mulai dari pusat hingga ke tempat kami ini. Engkau juga berkati di dalam memerintah kami, biarlah dapat memerintah kami dengan baik dan benar, sehingga kami boleh memperoleh damai sejahtera di dalam menjalani kehidupan. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan
untuk persekutuan yang boleh terjalin pada sore hari ini. Biarlah ke depannya ya Tuhan persekutuan kami boleh betul-betul kami nikmati, boleh betul-betul kami rasakan, sehingga di dalamnya ya Tuhan kami boleh merasakan bahwa begitu besarnya kasih-Mu kepada kami sekalian. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, setelah ibadah kami ini selesai ya Tuhan, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Sertai dan pimpin kami dalam perjalanan agar kami tiba dengan selamat, dan di sana nama Tuhan kami tetap puji dan muliakan. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, sepanjang kehidupan kami ke depan ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Bapa dalam kerajaan sorga, masih banyak yang kami mau sampaikan kepadamu, tetapi sebelum itu Tuhan Engkau terlebih jauh mengetahuinya. Untuk itu ya Allah, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, tetapi bukanlah kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah. Dan terimalah kami yang datang bermohon hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, mari bangkit berdiri. Pergilah, jalanilah hidup anugerah Tuhan dengan tunduk pada kehendak Bapa, mendekatlah kepadanya dan jadilah lebih dari seorang pemenang. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Kita telah berada di penghujung ibadah kita. Mari kita percaya bahwa Tuhan Allah akan beserta kita. Sampai bertemu kembali di ibadah selanjutnya. Mari kita angkat nyanyian penutup, Tuhan Allah beserta engkau. Kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu kata sambutan dari PMG, dilanjutkan oleh bidang pelayanan sosial dan terakhir dari bidang spiritualitas.
kepada PMG. Selanjutnya dari bidang pelayanan sosial. Ya, shalom teman-teman, adik-adik PPGT. Terima kasih kami dari pengurus bersyukur bahwa akhirnya ibadah bulanan kita di tahun 2023 dimulai kembali setelah masuk di bulan April. Tidak terlambat tetapi luar biasa bahwa kita betul-betul setia untuk melakukan program kerja ini. Semoga boleh berjalan sampai akhir kepengurusan dan kalau perlu sampai PPGT ada. Bersyukur buat teman-teman semua yang boleh hadir. Terima kasih. Ya meskipun tadi sempat agak tertunda waktunya ya. Karena ya mungkin banyak yang baru mau bersiap setelah hujan badai berhenti. Tetapi kita bersyukur bahwa sudah mau dekat waktunya, jamnya, hujan tiba-tiba berhenti. Saya berdiri di sini sebenarnya bukan dari bidang pelayanan, tapi karena tidak ada di sini saya lihat, ya saya ingin menginformasikan bahwa kegiatan yang akan dekat dilaksanakan pada hari Senin tanggal 17 April itu adalah berbagi bukaan puasa dan sembako, ya untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita. Umat Muslim, khususnya Daeng Sitor yang ada di sekitaran wilayah Rantepao. Kenapa dibuat seperti ini? Tujuannya supaya kita semua belajar untuk toleransi terhadap sesama kita umat beragama. Yang kedua, supaya ada rasa empati dari kita semua. Kami pengurus masih menerima banyak hal, mungkin teman-teman PPGT ada yang belum kerja, ada yang sudah kerja. Jika ada yang berlebihan di rumahnya, apapun yang berlebihan, ya boleh hubungi pengurus kelompoknya untuk mengabarkan bahwa Kak di rumah ada gula 2 kilo, boleh diambil. Kak di rumah ada Indomie 5 bungkus, boleh diambil. Ya. Kami masih menunggu kabar sampai hari Minggu ya. Kalaupun misalkan teman-teman semua belum bisa ikut berpartisipasi, mungkin bisa menyebarkan berita ini kepada teman-teman PPGT yang lain. Supaya semakin banyak yang bisa berbagi berkat untuk sesamanya. Mungkin itu saja pemberitahuan dari bidang sosial ya yang saya wakilkan saat ini. Terima kasih untuk perhatian kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya dari bidang spiritualitas. Ya, shalom. Sendu sekali. Ada sukacita? Hari ini kita ibadah bulanan pertama di tahun 2023. Saudara yang terberkati boleh angkat tangannya? Yang terberkati, oke. Semuanya terberkati ya. Dari bidang spiritualitas mau menyampaikan kepada teman-teman semua bahwa di tanggal 20 April mendatang, minggu depan berarti, kita akan sama-sama merayakan Paskah. Dan kegiatan itu ada 1 hari kegiatan dari pagi sampai sore. Ada beberapa kegiatan, ibadah, diskusi, outbound, dan ibadah KPI. Jadi teman-teman yang hadir bisa pending dulu kalau mau rencana pulang kampung.
Di tanggal 20 nanti kita ada mau Paskah sama-sama, jadi besoknya baru teman-teman pulang kampung ya. Ada yang mau rencana pulang kampung di libur lebaran? Atau akan stay di Rantepao sampai selesai liburnya? Ya apapun rencana kita teman-teman, siapkanlah waktunya di tanggal 20 untuk sama-sama ikut ibadah Paskah. Dan karena ada outbound, mungkin kita akan basah-basahan, jadi yang ikut silakan membawa baju ganti, baju untuk bermain, baju untuk ibadah. Jadi bolehlah pakai baju kaos datangnya sampai di outbound, bajunya diganti, terus kita masuk ke ibadah kebaktian penyegaran iman. Sangat berharap bahwa teman-teman akan memberitahukan informasi ini kepada teman-teman yang lain, sahabat-sahabatnya yang lain, besti-bestinya, supaya lebih banyak yang ikut, lebih rame. Kita sama-sama bertumbuh, bersuka cita, mengenal Tuhan lebih dalam, itu tujuan kita untuk menjadi kader siap utus. Siap untuk hadir di Paskah 2023? Kurang kencang. Siap untuk Paskah 2023? Siap. Ya, sampai jumpa di Paskah 2023 teman-teman dengan membawa kawanan-kawanan temannya. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa. Kita melangkah ke acara selanjutnya yaitu mengundi kupon-kupon yang teman-teman tadi sudah beli. Kupon yang pertama akan diundi oleh pelayan firman. Pelayan firman mengundi, Kak. $50. Yang kedua dari Wakil Ketua PPGT. Delapan. Selanjutnya dari Sekretaris PPGT. Sebelas. Selanjutnya dari pengurus PPGT bidang dana. Selo. Nomor 1. Sembilan.
Sudah Mika. Sekarang kita akan masuk ke sesi istirahat. Saya persilakan salah satu dari kita yang hadir saat ini untuk memimpin kita dalam doa. Kalau tidak ada, Saudara Apri. Mari kita satu dalam doa makan. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih karena ibadah kami sekarang telah tersedia makanan yang disiapkan oleh pengurus. Berkati makanan dan minuman agar menjadi kehidupan baru bagi kita. Dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Silakan teman-teman ke luar, ada berkat yang disediakan pengurus di depan.